Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan, buat penonton, pemirsa, subscriber kami, baik yang bukan subscriber kami, dengan kerendahan hati bantu juga kita untuk subscribe kami, karena supaya kami bisa lebih maju ke depan. Kita berprinsip bahwa kehidupan ini seperti yang kita tonton ini, kehidupan yang saling topang menopang buat umat manusia. Kita tidak berlagak muslim mukmin sejati, tetapi yang penting hati kita mukmin sejati, yaitu bersahabat dengan alam, bersahabat dengan umat manusia tanpa pandang pilih bulu agamanya apa, rasnya dari mana, tidak penting bagi kita. Mari kita bersama saling topang menopang. Dan ini kebetulan di kawasan ini juga terdampak dari kegiatan PLTA Kerinci Merangin Hidro yang lebih intens. Ternyata dampak bendungan itu terhadap kami di Kerinci, khususnya bagian hilir, itu lumayan besar juga. Dan ini yang lagi heboh-hebohnya ini adalah Pulau Kandis, karena Pulau Kandis ini ternyata terdapat kuburan-kuburan dari nenek moyang dari desa Lubuk Paku. Nanti kita akan menuju ke sana. Kita lihat dulu dampak-dampak dari sebuah pembangunan. Sebetulnya di satu sisi pembangunan itu untuk masyarakat kita, untuk Indonesia seutuhnya. Namun kita juga perlu mengingat masyarakat yang tinggal di sekitar itu. Secara global memang betul, tetapi secara spesifik khusus kita lihat sendiri dampak kalau menurut kami dampak negatifnya yaitu sungai menjadi, ya kita lihat sendiri ini, apakah tercemar, apakah tidak, kenapa dia berwarna coklat. Kemudian, nah ini yang kita syuting ini adalah Pulau Kandis, di mana tempat dimakamnya kuburan nenek moyang daripada penduduk asli desa Lubuk Paku. Kalau kita melihat pada hematnya ini dia sudah terendam. Nah ini tadi, inilah yang mereka bilang sudah terendam. Nah ini
surat pernyataan dari masyarakat, dan ini masyarakat yang menemui kami, meminta kami ya untuk membantu mereka juga. Kemudian nah ini dia ada gambarnya dari Metro ini, dari berita ini, itu kita yang memberikannya ya kepada wartawan Dedi Agus Priadi. Nah kemudian mereka bikin beritanya berdasar sumber daripada wawancara kita dengan masyarakat. Di saat kita ngonten ngevlog, ada yang kenal dengan kita, mereka bilang, bang masukkanlah ke YouTube ini permasalahan kami ini juga. Setelah saya pertimbangkan, ya memang kita hidup ini seperti di awal kita bilang, bahwa hidup kita ini tidak lepas dari kegiatan. Baik kita mencari usaha, kita juga harus berbuat amal, karena kehidupan itu seimbang, saling topang menopang satu sama lain. Dan ini kita membantu masyarakat. Kita tidak mengatakan bahwa PLTA KMH itu jelek dan masyarakat itu jelek, dan kita juga tidak mengatakan PLTA itu baik maupun masyarakat itu baik. Kedua-duanya mempunyai sisi yang sama. Jadi alangkah lebih baiknya bagaimana cara kita memelihara ekosistem habitat yang di dalam ini. Biasanya di sini tempat mereka mencari usaha, mancing, mencari ikan, dan sekarang menurut mereka bahwa air ini sudah naik melebihi 5 meter. Tapi kalau dari dasar permukaan maka sekitar 20 meter itu kata masyarakat. Karena kita juga belum pernah ke sini. Ini pun melalui drone, dan itu pun nyasar. Harusnya kita nyampe di kawasan ini nih. Tetapi karena masyarakat menunjukkan itu tuh jalan belakang tuh. Nanti videonya akan kita bikin terpisah. Yang ini khusus video melalui drone. Jadi kita akan buat terpisah nanti. Coba kita lihat. Nah inilah kondisi-kondisinya. Nah ini juga kita sorot. Nah ini jalan ini ya, jalan negara nih, APBN rencananya tembus. Yang dari ini udah hampir 15 tahun nih dirancang jalan ini. Nah inilah baru seperti itu kelihatan, masih tanah koral, tanah liat. Nah ini kita lihat itu ada desa Lubuk Paku sebelah sana. Desa Lubuk Paku, ada Tamiai juga. Tapi yang terdampak betul itu adalah desa Lubuk Paku. Nah kita lihat tuh pohon-pohon kayu besar tuh di tengah tuh, ada yang paling ujung ada 3, 1, 2, 3 yang membentuk sudut segitiga. Itu pun sudah terendam. Nah di sisi ini juga nih. Jadi luar biasa juga ya kalau ngedam itu bikin benteng untuk air. Jadi kita dam maka dia merembet kemana-mana nih. Kerinci ini luas. Aliran-alirannya ini. Nah itulah kenapa dulu itu sering saya baca di media, di LSM pers meminta AMDAL tidak pernah ada
di saat awal-awal pembangunan, mungkin seiring sejalan kali ya, itu ya kan ada, kebetulan saya ini kuliah di pariwisata juga, belajar juga terkait dengan AMDAL. Jadi ada RKL, ada RPL, kemudian tahap AMDAL. Jadi saya pikir mereka ini baru tahap RKL, RPL ini. Nah, tuh kita lihat tuh. Oh, inilah dampaknya terhadap masyarakat. Ini Desa Lubuk Paku nih. Nah, itu kan ada sungai bercabang tuh. Terkena semua. Nah, ini dia. Ya. Oh. Nah, itu Desa Lubuk Paku. Nah, di belakang pohon-pohon besar itu, nah ini kelihatan nih, sebelah kanan kita nih, yang ada sin. Nah, sin tuh. Tadi, itu Sungai Batang Merangin tuh. Nih. Yang ini anak cabangnya kali ini, anak cabangnya. Oh iya ya, anak cabang karena dia mengalir ke sini. Ke arah perladangan Desa Lubuk Paku. Nah, kita sorot nih, ini bercabang sungai ya. Nah, sudah azan Isya. Ini kita dubbing ini. Dan kita lihat nih, nah itu kan kelihatan tuh Sungai Batang Merangin. Yang ini Sungai Batang Merangin ini lumayan masih bagus lah, tidak begitu coklat itu, tapi kenapa di daerah sini coklat ya. Oh, coklat juga rupanya Sungai Batang Merangin ini. Ini Sungai Batang Merangin. Itu jalan yang ini, yang kita ini mengarah ke Jalan Raya Kerinci Bangko. Ya, Jalan Raya Kerinci Bangko, jalan lintas Sumatera. Kalau ini jalan antar provinsi ini, tapi berdana APBN. Nah, ini menuju ke arah ke Bangko. Dan yang memutar kita ini mengarah ke Kabupaten Kerinci, bisa ke Sumbar juga lewat Solo, dan bisa ke pesisir lewat lewat Sako, pesisir selatan terus ke Padang. Ini Lubuk Paku. Nah, itu ke jalannya. Nah, ini Sungai Batang Merangin. Kenapa bisa coklat sampai di sini ya? Oh, betul juga. Karena yang ini bagian sisi kanan kita itu mungkin beberapa kilonya, belasan kilo itu adalah dam daripada PLTA atau tembok penahan air dari PLTA. Jadi air ini ya dulunya deras nih air ini, tapi semenjak telah dibentengi di dam itu airnya pelan sekali mengalir. Ya, meninggi karena pelan itu akhirnya meninggi kan. Nah, di sini prosesnya. Jadi kalau sudah berwarna seperti ini, tuh kan ketinggian airnya udah kita wawancara, airnya ini naik sekitar berkisar 6-7 meter dari kawasan ini.
Ya, nanti kita bisa lihat lagi nanti di sungai di daerah Muan. Nah, ini yang ujung sana itu kita drone juga tuh. Yang ujung sana nih, yang sebelah kanan paling ujung, tapi bukan yang kelihatan, nggak kelihatan dia. Itu daerah sekitar sebelum nah itu kan nampak kampung paling ujung tuh. Nah, itu kita drone juga itu, dan kita bisa lihat aliran airnya, tapi aliran airnya tidak begitu tinggi ya, tidak begitu tinggi, paling naik sekitar setengah meter atau 1 meter kata masyarakat itu. Cuma airnya itu lama, biasanya deras nih air di yang paling ujung desa ujung itu tuh yang kita sorot itu ya, yang ada asap tuh, yang sejajar dengan asap. Jadi mereka bilang, oh deras dulunya, tapi sekarang pelan-pelan dia mengalir. Jadi yang pelan-pelan ini yang berwarna coklat. Nah, di sini kan bisa kita simpulkan bahwa secara ekosistem, habitat-habitat, siapa yang mampu hidup dengan habitat seperti ini, hewan-hewan tentu akan susah untuk bernapas. Seperti kita aja. Coba kita lihat, ketika ada debu dan asap, contohnya kita ke Pekanbaru, contohnya kita ke Jambi, di mana ada lahan sawit, pasti itu berasap. Nah, bagaimana caranya? Bukankah kita pakai masker? Nah, ikan dan satwa-satwa yang ada di sungai ini tentunya tidak mungkin pakai masker kan? Nah, itu kan. Jadi disinilah dampak-dampak yang akhirnya tapi bagi orang yang bekerja di PLTA atau yang mendapatkan keuntungan dari PLTA, mungkin sangat berbeda lagi pola pikirnya ya, karena hidup ini kan ada pro dan kontra. Jadi semuanya seiring sejalan berdasarkan atas kepentingan. Kadang-kadang dulu juga kita pernah mengurus tokoh-tokoh adat, tapi setelah mereka mendapatkan sesuatu dengan entah apa namanya itu, sekarang kasus-kasus seperti ini yang masyarakat, apa yang terjadi dengan Lubuk Paku, mereka diam aja. Karena apa? Nah, jadilah itulah hidup. Jadi ya, kalau kita menjadi depati-depati itu kan kita bersumpah, nanti dia akan kembali kepada kita juga. Nah, ini contohnya, ini habitat-habitat kita. Nah, kita juga termasuk suatu habitat karena kita menggunakan udara, kita hidup. Ini kan habitatnya habitat sungai. Belum lagi lingkungan ini burung, hewan-hewan yang lain yang hidup di perbukitan. Ini kan baru di sungai. Tentu yang hidup-hidup yang seperti burung, yang lain-lain, satwa-satwa endemik, tentu akan menjauh. Begitu pula terhadap sungai ini. Kelama-kelamaan mata pencarian masyarakat di sekitar danau ini tentu akan sangat berpengaruh signifikan sekali. Memang betul ada sebagian lahan-lahannya yang dialiri air ini sudah diganti rugi, lahan-lahan mereka yang tergerus. Lantas siapa yang akan menggantikan kerugian terhadap habitat-habitat ekosistem yang ada di dalam air dan lingkungan hutan, satwa-satwa seperti yang kita bilang ya, ini kan banyak yang hidup di sekitar sini. Saya pikir cukup sekian. Pembangunan positif dan negatif ada. Di sini dalam perkebunan hutan ini ketemu dengan
paman juga ini, paman kita ini. Nama asli kayak Mak. Azhar. Panggilan. Iya, Azhar. Tapi bila terkenal dengan, kalau kami nyebutnya Mak Har dulu tuh ya, Mak Har. Jadi karena ayah saya kan kadang-kadang suka mancing di Lubuk Paku dulu tuh, Pak Dadak Tuni almarhum. Jadi Har dengan PT Meris, itu yang deh. Ayo, di orang seperti itu. Iya. Meris seperti itu. Ini. Jadi saya diam-diam menyuting Pulau Kandis kan. Katanya ada kuburan nenek di situ ya. Kuburan ya. Nenek. Nenek orang Lubuk Paku. Iya, asli. Kenapa bisa terjual? Yang jual itu bukan orang desa. Bukan penduduk asli Bukan penduduk Lubuk Paku. asli, bukan orang Semendo. Orang Semendo yang menjual. Yang menjual.